Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, maza yunfikuna, tentang apa yang mereka nafkahkan, mereka infakkan, min khairin, berupa kebaikan. Falil walidain, maka jawabannya adalah kepada ibu bapa. Kebaikan diberikan kepada ibu bapa. Wal aqrabin, kaum kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang sedang di perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja kebajikan yang kalian buat, kalian lakukan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, terhadap apa yang dibuat tadi, kebajikan yang dibuat tadi, alimun, maha mengetahui. Maha mengetahui. Qala Muqatil bin Hayyan hazil ayah fi nafaqatit tatawwu. Jadi ayat ini diturunkan tentang nafkah tatawwu. Tatawwu itu sunat. Ya. Tentang nafkah tatawwu. Nafkah di sini ya bahasa kitanya infak. Selamat datang yang baru tiba, masih ada yang lebih? As-Sadi mengatakan bahwa ayat ini dinasah. Apa yang dimaksud dinasah? Dihapus. Lihat ada kata-kata dinasah, artinya dihapus. Di paragraf yang selanjutnya, mana ayat mereka, As-Sadi mengatakan bahwa ayat ini dinasah oleh zakat. Dihapus oleh zakat. Tetapi pendapatnya ini dipertimbangkan. Mana ayat lagi mereka bertanya kepadamu bagaimanakah cara mereka memberi nafkah. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, Allah menjelaskan dengan menurunkan ayat ini. Kalau bertanya kepada Nabi tentang bagaimana cara memberi sesuatu, memberi nafkah, maka jawabannya yas'alunaka maza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi cara untuk bagaimana cara memberi nafkah itu ya berikan kepada ibu bapa, itu kebaikan. Berikan kepada kerabat, itu adalah kebaikan. Orang-orang yatim, kebaikan, berikan. Orang-orang miskin, ibnu sabil, dan juga dalam perjalanan. Jadi seakan-akan ini mengajarkan kita
mengajarkan kita urutan prioritas kepada siapa dong? Urang gawe awak. Makanya dalam Islam pun kalau ada suami berbuat baik kepada ibu bapaknya, jangan ditagahan di bini. Jangan ditagahan di bini. Kan dado ibu-ibu ya nak. Di siku dado. Hah? Istri? Istri kepada orang tua kandung. Istri kepada mintu atau orang tua kandungnya? Ya. Ya memang seyogianya dan sepantasnya agi ya. Nan laki jangan menagahannya. Orang tuanya mah. Ini urutannya memang walil walidain. Pokoknya ibu bapaknya. Dahulukan tuh ibu bapaknya. Ini tatawu ya, tatawu. Yang sunat. Itu satu riwayat. Kemudian ada di dalam tafsir yang lain dari awal surat Al-Baqarah, sekali lagi ini perlu diketahui tata tertib pembahasan di mana firman Allah ini ada. Dari awal surah Al-Baqarah sampai ayat sebelum 172. Sekali lagi, kamu baca di tafsir yang lain. Mulai dari permulaan awal surah Al-Baqarah sampai sebelum ayat 172. Mana 172 yang sudah kita bahas? Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sampai ayat 172 menurut tafsir yang lain itu berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan kerasulan. Itu dari awal surat Al-Baqarah sampai sebelum 172, ayat 172. Kemudian dari ayat ini, dari ayat yang sekarang kita bahas, sampai ayat 243, sekali lagi, dari ayat yang kita bahas ini, ya, 215, sampai ayat 243 adalah tentang hukum-hukum dan amaliyah. Hukum-hukum dan amaliyah. Apa? Yang praktis-praktis saja. Langsung praktek. Jadi dari ayat sekarang ini kan praktek nih. Jadi dari ayat 215 sampai dari ayat 214 sampai ayat 243 itu tentang hukum-hukum dan amaliyah yang sifatnya praktek. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada juga di dalam hadis bahwa sedekah infak sunat kepada ibu bapak, kepada kerabat adalah lebih utama. Kok nandi dagu awak bana kadang terlantar, tidak terperhatikan. Rasu awak kok mengecek wah lah bobek bayi awak miskin. Kironya nandi awak bana kadang tidak diperhatikan. Makanya Allah ajarkan nih praktekan. Di dalam hadis pun banyak sebenarnya tentang ini. Ya ma'saron nisa tasaddaqna walau bihaliyikum.
Jadi wahai para perempuan-perempuan, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan yang sekecil apapun. Bersedekahlah. Makanya sedekah tak tahu. Prioritaskan agih urang gaya awak. Kedua ibu bapak. Baru wal akrobin, kerabat dekat. Dengan kata lain, belanjakanlah harta tersebut untuk golongan-golongan itu. Ada di dalam hadis, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang yang lebih bawah nasabnya darimu, dan yang lebih bawah darimu. Ini seakan-akan urutannya. Urutan. Itu namanya al-khair. Al-khair. Ibumu. Jadi urutannya ibu. Setelah itu bapak. Baru saudara perempuan. Saudara perempuan. Siapa lagi? Saudara laki-lakimu. Kemudian ya masih dunsana kita, masih keluarga kita yang lebih bawah. Berarti didahulukan tetap keluarga. Ya. Kan tahu juga awak. Kadang banyak bertanya kan. Kasih ya ke diagian. Kasih ya diagian. Ya kok urutannya. Jadi harta yang banyak yang halal yang harus dinafkahkan yang penting itu adalah kebaikan, itu al-khair namanya. Sekali lagi. Harta yang banyak, harta itu harta halal, kemudian harus dinafkahkan dalam hal kebaikan, itu namanya al-khairin. Al-khair. Makanya dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini, 215, ya, di 215, lihat kata-kata ma'anfaqtum min khairin. Ma'anfaqtum min khairin. Apa ma'anfaqtum min khairin? Harta yang banyak, yang halal, yang harus dinafkahkan dalam hal-hal kebaikan, itu khair namanya. Khair. Kepada siapa? Yang tadi disebutkan. Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang yang lebih bawah nasabnya, keturunannya. Maimun ibnu Mahram pernah membacakan ayat ini lalu berkata, inilah jalur-jalur nafkah, tetapi di dalamnya tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Apoko nan kito agian ko berupa gendang, seruling, nah gitu kan. Boneka kayu, hiasan dinding, tidak disebutkan. Berarti penekanannya apa? Yang bermanfaat lah. Kok bare, kok piti, kok kurma, kok samba, ada kan? Nah gitu. Oto. Kalau menjadi kebutuhan. Kalau payah berjalan, kursi roda. Kursi roda. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebajikan yang kalian buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Pokoknya anan kita berikan, Allah Maha tahu. Jangan cameh awak, jangan cameh. Konda setio awak baragiah harus ada
Terima kasih. Kau harus tahu, tidak perlu. Pokoknya Allah tahu kebaikan kita. Kebajikan apapun yang telah kamu lakukan, dalam tafsirnya, penjelasannya, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan kelak Allah akan memberikan balasannya kepada kamu dengan balasan yang berlimpah. Karena sesungguhnya dia tidak berbuat aniaya terhadap seseorang barang sedikit pun. Jadi kalau babuai bayi balasannya lebih baik, insyaallah. Lah kita kerajokan insyaallah. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dak namuah doh parang. Nah itu. Dan namuah benci dibenci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini masalah jihad ini. Masalah jihad ya. Jadi kata-kata kutiba itu diwajibkan. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qital. Nah, kata kutiba ini adalah diwajibkan. Berarti Allah mewajibkan jihad kepada kaum muslim demi mempertahankan agama Islam dari kejahatan musuh-musuhnya. Ada juga yang mengatakan jihad itu wajib atas setiap orang, baik ia ahli dalam berperang ataupun tidak. Bagi orang yang tidak bisa berperang, bisa saja dia memberikan bantuan, mungkin menyiapkan makanan, peralatan, udah ahli dalam berperang, tapi dia tetap berkewajiban, berarti membantu dalam hal lain. Ada juga kalau tidak ada sedikit pun niat untuk jihad fisabilillah dalam hatinya, bahkan tidak sedikit pun untuk mempertahankan agama Islam, maka matinya mati cara jahiliyah. Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsah bi ghazwin mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum pernah berperang, belum pernah berjihad, dan tiada pula keinginan dalam hatinya untuk berperang mempertahankan agama Islam, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini kalau diperangi. Ya. Kesiling kan tidak diperangi ya. Tidak. Makanya peristiwa di Palestina itu kewajibannya bukan untuk padang panjang. Kalau padang panjang namanya peduli saja. Bantu, silakan. Tapi yang diwajibkan betul adalah kepada penduduk Palestina. Karena mereka langsung yang diperangi, maka bagi penduduk Palestina wajib mempertahankan. Ya, kita bantu karena sesama saudara muslim. Rasulullah pernah bersabda dalam hari penaklukan kota Mekah, kemenangan kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Kalau di sini satu riwayat, kalau di sini cuma la hijrata walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah, tetapi jihad tetap ada, niat tetap ada. Apabila izas tanfartum fanfiru,
Apabila diperintahkan untuk berangkat berperang, maka berangkatlah. Berangkatlah. Memang hijrah sudah tidak ada lagi. Lah manang mah kota Makkah ditaklukkan. Tapi kalau ada perintah berperang, berperanglah. Tujuannya adalah mempertahankan. Kemudian firman Allah, wa huwa kurhul lakum. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Artinya terasa keras, terasa berat bagi kalian. Memang dalam kenyataan itu demikian. Bahkan bisa nyawa taruhannya, bisa terbunuh, terluka jelas, dan ada masyakot perjalanan. Apa arti masyakot? Kesulitan-kesulitan dalam perjalanan, kepayahan dalam perjalanan, itu masyakot namanya. Dan menghadapi musuh luar biasa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ya, kalian membenci sesuatu dak namuh kota jadi, dak mau benci ya. Padahal ia amat baik bagi kalian. Dikatakan demikian karena berperang itu biasanya diiringi dengan datangnya pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuh, menguasai negeri mereka, harta benda mereka, istri-istri dan anak-anak mereka. Wajar. Kita kadang begini. Kalau pandape awak ko iko dan namuah tak jadi. Ternyata terjadi. Pasti kita tidak mau menimpa kita, menimpa keluarga. Kata kita tidak baik dan kita membencinya. Itu belum tentu. Bisa jadi menurut Allah itu baik. Menurut kita tidak baik. Tetapi menurut Allah adalah baik. Kan bisa saja terjadi pada diri kita enggak? Ya. Menurut awak kau nak elok, kau nak baik aku. Padahal sebenarnya menyimpan rahasia hikmah di balik kejadian itu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Nah, ini bersifat umum, bisa mencakup semua perkara. Ada kalanya seseorang mencintai sesuatu sedangkan padanya tidak ada kebaikan atau suatu maslahat terhadap dirinya. Antara lain, diam tidak mau berperang yang diakibatkan musuh menguasai negeri dan juga menguasai pemerintahan. Bisa jadi. Ya. Makanya harus ada mental pejuang juga. Mental pejuang juga. Namun, nah nih, khusus nih orang-orang Yahudi, dia hidupnya yang menurut mereka saja. Contoh dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat yang ke-80 ya. Tidak akan disentuh oleh api neraka lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Kami, kata orang Yahudi, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kok kecil orang Yahudi lah. Kok yubanalah kami masuk ke dalam neraka sabanta saja kami ke beberapa hari. Nah, selanjutnya adalah Muhammad masuk neraka. Kalau kami beberapa hari, Muhammad dan sahabat-sahabatnya abadi di dalam neraka. Itu kata orang Yahudi. Ayo kapuyua mana. Nan kalama di inyo saja kan? Itu kan surah Al-Baqarah tuh ayat 80 tuh. Ya, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Umur bumi ini kata orang Yahudi, ya, ada yang mengatakan adalah 7.000 tahun. 7.000 tahun umur bumi, kata orang Yahudi, maka
setiap 7.000 itu sehari kami di neraka. Berarti kami hanya 7 hari saja di neraka. Karena setiap 7.000 setiap 1.000 sehari. Berarti kali 7. 7.000 berarti 7 hari. Setelah itu Muhammad lah yang masuk neraka, kata orang Yahudi. Makanya hati-hati nih, kini kalaulah ada yang kalian suka, padahal sebenarnya menurut Allah itu jelek. Dan ini bisa disusupi mental-mental hipokrit, munafik, mendapatkan sesuatu padahal yang akan ditinggalkan. Bacaro mandape. Nah gitu. Nah itu.